teguhkan imanku. Walau hidup penuh cobaan, namun Engkau selalu menolongku. Walau hidup penuh godaan, Tuhan teguhkan imanku. Saat ini saya ada di kantor John S.E. Panggabean, seorang pengacara yang disebut pengacara pendeta. Dia adalah juga Ketua Umum Panggabean Sejabotabek 2 periode. Kita akan berbincang menggali pengalaman hidupnya, bagaimana dia sebagai advokat, lalu bagaimana dia juga mendidik anak-anak dan melayani, bahkan memberi hatinya untuk Punguan Marga Panggabean Sejabotabek. Bagaimana kabar Bang John? Nah, sungguh luar biasa, kita bersyukur dalam keadaan sehat tahun 2022 ini. Ini senang Bang diberi kesempatan berbincang-bincang. Ya. Abang sering disebut pengacara atau advokat pendeta. Kenapa disebut begitu Bang? Saya nggak tahu. Memang ada beberapa, kemarin juga di satu acara pada saat menyebut nama saya yang juga sebagai pendeta, padahal saya advokat. Tetapi memang ya sejak tahun 95 ya, persisnya ada dalam diri saya bahwa hidup ini harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan selalu dalam kesempatan baik kepada teman-teman atau kepada siapapun, bahkan kepada klien saya selalu bicarakan bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita sehingga kita masih bisa ada sampai saat ini. Ya mungkin karena itu di tulisan-tulisan itu selalu saya menyatakan kebaikan Tuhan. Padahal profesi saya murni adalah advokat, tetapi memang ikut juga melayani. Tapi abang sering juga termasuk mengarang lagu Bunda Melihat Penegakan Hukum. Ada apa sebenarnya penegakan hukum di Indonesia? Abang merasa sebagai advokat banyak hal, termasuk dari tulisannya kita baca kritis tentang penegakan hukum itu. Ya, jujur kan Bang Homan juga tahu dulu beberapa tahun lalu kita sampai buat. Saya 3 tahun. 3 tahun di kantor, Iya, ya menulis untuk apa yang saya arahkan pada saat itu ya. Bahkan kita bikin juga acara hampir 1 tahun di RPK. Ya. Bagaimana kita sosialisasi tentang hukum dan penegakan hukum. Terus terang, sejak reformasi ya hingga saat sekarang memang khususnya di bidang hukum masih merupakan perjuangan kita ya, gonjang-ganjing dalam penegakan hukum hingga tahun 2022 ini. Bahkan saya dalam hidup saya menyatakan seyogianya lah penegakan hukum diprioritaskan daripada yang lain-lain, bahkan hukum di atas daripada politik. Niscaya negara kita ini akan tentram dan akan maju. Tetapi kenyataannya memang persamaan di muka hukum itu masih sangat sulit kita dapatkan di Republik ini. Walaupun secara teori harus demikian, tapi tetap kita optimis 2022 ini jadikan menjadi tahun penegakan hukum. Hidup harus punya legasi dan harus ada keteladanan. Saya mengamati dan saya tahu Bang John seorang orang tua juga yang punya anak 3, 1 laki-laki 2 perempuan. Semua ini mentas sekarang. Ada 1 pendeta, 2 pengacara. Bagaimana Bang di tengah kesibukan melayani sebagai advokat juga memberi keteladanan pada anak-anak agar mereka bisa mengikuti jejak yang Abang sudah jalani. Jadi gini Bang Hukman, sejak saya married 95, saya menyatakan dalam diri saya, ya saya harus berubah. Ya, saya harus menjalani hidup untuk keluarga. Sejak ada anak saya, Samuel, Clara, Grace, dalam kehidupan saya selalu saya tanamkan keluarga adalah nomor 1. Saya bisa sibuk, pada saat itu saya sudah menjadi ketua IKADI, masih sangat muda, juga buat media, advokat, dan di organisasi yang lain-lain. Tetapi kalau hari Sabtu Minggu itu
saya harus bersama keluarga sampai saat ini. Bahkan bisa katakan sudah dewasa anak-anak ini, kalau kami bersama-sama pergi liburan atau Sabtu Minggu, kami satu kamar. Bayangkan, itulah kedekatan, sehingga inilah kebahagiaan. Jadi kalau katakan orang harus ke luar negeri atau kemana-mana jalan-jalan bikin ini, bukan itu kebahagiaan. Kebersamaan dalam keluarga, dengan kita makan pisang goreng, ketawa-ketawa dengan keluarga, bercengkrama, yaitu suatu kebahagiaan yang tidak ternilai. Jadi saya tanamkan dalam diri saya, kita harus dekat dan terbuka apapun masalahnya. Sehingga sejak remaja, anak-anak remaja sampai dewasa, sampai saat ini kami dekat dan terbuka. Dan selalu saya support. Saya berbangga hati, walaupun saya hidupnya biasa-biasa, tapi anak saya tidak ada yang narkoba, tidak ada yang dukun-dukun dalam arti hidupnya, pola hidupnya amburadul. Dan sekarang ya satu seperti katakan, satu pendeta, kedua orang putri saya Clara Panggabean sekaligus penyanyi juga, advokat, dan juga Gracia. Itulah kebanggaan kita. Apalagi sekarang saya udah jadi opung. Opungnya sudah punya cucu ya. Ya. Tapi yang saya dapatkan dalam kehidupan saya, apapun hidup kita di dunia ini, semua izin Tuhan. Termasuk keberhasilan. Saya udah pernah mengalami yang sampai terpuruk sekalipun. 4 tahun yang lalu, 2 tahun saya sakit. Bayangkan itu, 2 tahun, bukan setahun. 10 kali opname. Sampai TP6. Apa yang ada, habis, 0. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dengan saya menyerahkan diri kepada Tuhan, pada saat itu obat pun udah gak ada, 5 macam penyakit saya. Ya, tetapi setelah menyerahkan diri kepada Tuhan secara total, saya disembuhkan. Makanya saya juga dengan keadaan seperti saat ini, ya kan semua kan mengalami dampaknya COVID ini. Tapi dengan pengalaman saya yang pernah terpuruk, sehingga saya sudah terbiasa. Dan ternyata apabila kita serahkan kepada Tuhan, apapun persoalan kita, tidak ada kekhawatiran lagi ya. Tidak ada kekhawatiran, dan niscaya akan berjalan dengan baik. Oke. Sampai orang Bang di titik hanya Tuhan mampu bersyukur, tahu bahwa semua jalan ini adalah anugerah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Karena kadang-kala orang sudah diberi misalnya hidup melimpah, tetapi kita lupa bahwa itu semua dari Tuhan. Apa yang harus kita yakinkan pada diri kita bahwa kita tidak bisa lepas dari Tuhan? Jadi ini konsistensi atau hubungan erat kepada Tuhan yang tetap setiap saat. Yang memang ini pada saat kita dalam keadaan perjuangan, biasanya pergumulan, biasanya iman kita ini kuat. Tetapi pada saat sudah dikasih berkat, di sini tantangannya. Hati-hati. Itu saya alami. 95 saya buka kantor, saya hanya berdoa, klien juga didoakan. Bahkan uang juga tinggal 20.000 udah saya alami. Bahkan 0. Pak, susu sambal udah habis. Pada saat itu iman saya berdoa kita. Ya, dengan berdoa selalu ada. Dan saya selalu hidup yang tenteram rasanya. Saya tidak lagi pulang malam-malam, ya kan? Saya sore-sore udah pulang dan saya lihat anak kami bercengkrama, berdoa, dengan makan Indomie pun udah rasanya bahagia. Tetapi pada saat sudah diberikan berkat, makin sibuk. Sibuk lagi di organisasi, sibuk di perkumpulan, di penanganan perkara, diberkati. Di sini hati-hati. Apakah kita masih konsisten di dalam diri kita yang menyatakan hidup teratur dan hidup dalam Tuhan? Sampai saya hampir 15 tahun nggak pernah olahraga. Tidak ada waktu. Ya, di tempat AC, dari mobil ke mobil, segala macam, tidak pergerakan. Bagaimana mau sehat? Sehingga saya sakit. Ya, yang saya ceritakan ini, kalau ada orang atau rekan-rekan yang sudah diberkati Tuhan, tetap konsisten di dalam Tuhan. Jangan hambur-hamburkan waktu dan tenagamu hanya untuk berpoya-poya. Itulah yang saya lakukan dulu. Ya, dengan diberikan kepada saya udah 2 kali ya, 95 dikasih kesehatan, 2000 ini 3 tahun yang lalu dikasih kesehatan, 7 bulan sebelum COVID. Ya, sekarang saya mulai lagi. Tapi saya tetap menyatakan
kita kuat dan mampu untuk menjalani hidup ini hanya karena kasih Tuhan dan di dalam Tuhan. Soal kesibukan tadi Bang, saya pernah temukan satu judul buku, justru engkau sibuk harus berdoa begitu. Apa pentingnya mengingatkan diri? Kesibukan ini kan selalu menjadi alasan kita tidak sempat berjumpa atau berdoa begitu. Saya jujur menyatakannya, pada saat saya ya tahun 2000-an ya, selalu menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan di dalam bidang saya, perkara yang terberat pun rasanya saya udah pernah tangani. Tetapi pada saat itu, selalu saya serahkan kepada Tuhan apapun yang saya kerjakan. Kayaknya nggak ada beban. Orang lain udah berapa ini, berat sekali perkara ini, nggak ada beban. Tetapi sebaliknya, tidak ada masalah kalau kita nggak dekat sama Tuhan seperti terbebani gitu. Makanya mari datanglah kepada aku, hai yang letih berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ternyata kelegaan itu hanya di dalam Tuhan. Termasuk apokat. Apokat biasanya, apalagi zaman dulu, kalau udah pusing ya ke kafe kemana, itu bukan salah mendengarkan lagu. Tetapi jangan sampai kebiasaan jadi kita pulang pagi, akhirnya tidak sehat lagi, nah, itu yang salah. Mendengar lagu bisa, bagus, itu adalah suatu hal yang untuk rest ya, refreshing. Tetapi kalau kita sampai pagi, seperti yang saya alami kemarin sebelum sakit saya studio rekaman sampai pagi bertujuh bulan ya, hampir 7 bulan saya begadang terus, gemuk saya, tidak pernah olahraga, ya sakit lah. Tetapi syukur kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kita bertobat, berubah, niscaya akan diberikan lagi kesempatan. Seperti saat ini, saya selalu bersyukur sekarang. Saya selalu menyatakan diri saya, kalaupun ada saya saat ini, sekalipun persoalan seberat apapun, saya akan tetap bersyukur karena Tuhan itu sungguh baik, memberi kesempatan lagi kita memuji dan memuliakan Dia, bahkan berprofesi lagi seperti apa yang sedia kala, kan luar biasa itu. Jadi dengan kita mampu bersyukur itu hidup rasanya nyaman ya Bang ya? Ya, jadi jangan kita bersungut-sungut. Ya, Tuhan menyatakan kita berdoa dan bersuka cita dan mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita udah mengucap syukur, pagi-pagi kita bangun, jangan kita langsung persoalan yang kita pikirkan. Datang kepada Tuhan berdoa, sujud, niscaya hidup kita sehari itu akan lebih nyaman dan tenteram, dan perkara-perkara yang kita hadapi akan bisa kita selesaikan dengan baik. Tapi begini Bang John, di kehidupan kita ini kadang-kala kita selalu bergesekan, bersinggungan dengan pemikiran duniawi. Misalnya karena kita ini, karena Bang ini kan pengacara, saya sebut begini, kadang-kala secara umum kan manusia dia hanya mampu jadi hakim, jadi jaksa untuk orang lain, tetapi dia hanya jadi pengacara untuk dirinya begitu. Mungkin ini agak filosofis, maksudnya bagaimana kita kalau hidup dengan Tuhan itu kita tidak mampu lagi mudah menghakimi, tidak mudah lagi jadi jaksa untuk orang lain, tetapi juga kita tidak penting lagi membela diri begitu. Iya, justru itu. Akhir-akhir ini, bahkan sebelumnya juga sudah ya saya alami seperti itu. Bahwasanya kita ini kalau mengampuni, ya, mengampuni, maka Tuhan juga akan memberikan kepada kita kelegaan tadi, ya. Tetapi kalau kita gampang tersinggung, ya, itu pasti diri kita ini akan tidak mendapatkan kebahagiaan. Saya pernah pengalaman pribadi 15 tahun yang lalu, ya, baru saya berubah, ya orang mencela saya, bahkan memfitnah sebenarnya, tetapi saya ampuni. Bahkan ada yang juga mengambil hak saya, ya kan gitu, bukan yang nggak bisa saya tuntut. Tetapi pada saat itu hati saya menyatakan ampuni dia, saya ampuni. Setelah saya ampuni tidak berapa lama, justru yang saya ampuni ini punya masalah, sudah punya masalah, akhirnya komunikasi ke saya lagi, saya bantu sampai bilang kok masih mau bantu saya, tak apa-apa, kita harus saling bantu, kita anak Tuhan. Begitu juga yang sudah diambil ini dari saya lepaskan pengampunan. Ternyata lebih daripada situ diberikan Tuhan kepada saya berkat. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita mengampuni, ya, tidak dendam, niscaya selain hati kita akan tentram, juga berkat Tuhan akan datang kepada
Itulah harus kita lakukan. Bang John, kira-kira ada nggak pesan, tip dari Bang John agar di masa muda ini digunakan dengan baik? Masa muda adalah masa yang paling indah, tetapi diserahkan pada Tuhan. Kadangkala di masa-masa muda ini kan banyak cobaan juga. Di masa fisiknya secara fisik dia bagus, tapi bisa disalahgunakan begitu. Ya, saya kan punya anak 3. Selalu saya tanamkan dan saya nyatakan kepada mereka, lakukan apa saja yang menurut kamu, nikmati hidup ini dengan catatan, jangan melanggar firman Tuhan. Ya kan gitu. Ya kalau orang juga hanya belajar terus nggak ada santainya juga, itu kurang pas ya. Perlu jalan-jalan, tetapi ingat prioritas utama adalah belajar. Makanya ya saya bersyukur anak saya ini bukan di channel ini saya bangga-banggakan diri saya, enggak. Contoh, mereka 3,5 tahun rata-rata, 3-tiganya tamat kuliah. 21 tahun umurnya udah S1. Ya kan gitu. Bahkan Clara 3-4 orang sarjana ya. Clara juara 1 di juara umum dan tanpa tes di UI. Ya suatu kebanggaan bagi saya. Ya. Inilah yang bisa saya banggakan. Walaupun saya hidupnya biasa-biasa, tapi anak saya seperti yang saya katakan tadi, nggak ada yang kena narkoba ya, dan hidupnya teratur. Dan niscaya kalau anak muda mencari Tuhan dan belajar terus sesuai dengan firman Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, dan carilah ilmu selagi muda, ada ayatnya. Yang lakukan, niscaya akan berhasil kelak, bukan hanya biasa-biasa. Kalau kau sekolah ya, kalau ada kesempatan kuliah ya, walaupun nggak harus sekolah berhasil, bukan nggak ada ketentuan seperti itu, tetapi cenderung kalau memang dia ada kesempatan untuk kuliah, lebih bagus dia untuk pola berpikirnya ya, dan juga masa depannya lebih cerah kan gitu. Tapi orang nggak sekolah juga karena nggak mampu, jangan kecil hati, serahkan kepada Tuhan. Banyak orang yang berhasil. Jadi saya menyatakan dalam diri saya kepada anak muda, serahkan kepada Tuhan, mencari ilmu, selalu berpikir baik, dan dengarkan nasihat orang tua, niscaya kamu akan berhasil. Tidak ada yang gagal, pasti berhasil, karena Tuhan menjanjikan itu. Kaitan dari yang abang sebutkan tadi, mengandalkan Tuhan, ada satu pendapat tokoh begini, bahwa seseorang itu bisa berhasil 5 hal yang dia harus miliki. Pertama, latar belakang keluarga, itu hubungannya dengan DNA, lalu kemudian lingkungan yang membimbing dia. Ketiga dan sampai kelima itu adalah personal dari yang bersangkutan, yaitu mengelola diri. Keempat, disiplin, melatih diri menjadi karakternya. Dan kelima itu menjadi ketika dia memusatkan atau merendahkan hati pada Tuhan, dia mengakui bahwa ada yang pencipta memberi jalan hidup bagi dia. Apa respon dari abang dari pendapat ini? Ya justru saya terbalik, justru yang kelima tadi, dekatkan diri sama Tuhan itu utama. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semua kedisiplinan apa segala macam itu tertata, hidupnya akan tertata. Jadi cari dahulu kerajaan Allah yang seperti yang saya tadi, itu yang utama. Jadi menyerahkan diri kepada Tuhan. Belum ada saya lihat di dalam kehidupan yang saya setelah belakangnya saya cek, orang yang tetap hidup dalam Tuhan, mencari Tuhan, dalam arti hidup disiplin dan juga mencari ilmu, menjadi gagal. Tidak pernah jadi meminta-minta juga ya? Enggak ada, bahkan anak cucumu enggak akan meminta, itu janji. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi kadang untuk mencapai ke sana kita harus bergelut. Kadang meneteskan air mata. Saya udah mengalami bagaimana saya berjuang dulu waktu buka kantor sendiri, tinggal 20.000, tidak ada uang, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Bahkan suatu ketika yang saya katakan tadi, diambil orang dari tempat saya sesuatu hal yang kerjasama, ya, mengenai majalah. Saya berdoa, saya doakan terus. Dikasih seorang jenderal kepada saya miliaran duit untuk buat majalah. Bayangkan dari mana itu pada saat itu, tahun 2000-an, ya. Kalau enggak Tuhan yang suruh. Dan saya juga selama saya hidup benar di dalam Tuhan itu tidak pernah mencari-cari klien. Tapi ada saatnya Tuhan memberikan.
Cuma yang saya sesalkan kemarin itu, setelah kita diberkati seperti pengalaman saya jatuh lagi, akhirnya hidup yang tidak teratur. Akhirnya saya jatuh sakit, itulah ujian diluaskan Tuhan bagi saya. Tapi Tuhan itu maha pengampun, maha baik, masih diberikan kepada kita kesempatan untuk kembali kepada Dia. Jadi selagi ada waktu, ya mari kita berubah, menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekalipun sakit rasanya, sakit loh, bukan gampang. Bukan 1 tahun, 2 tahun mungkin perjuangan, tapi niscaya pasti akhirnya kami mendapatkan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Bang. Memang orang yang sudah menemukan Tuhan harus meninggalkan legasi. Kalau kita tidak dalam Tuhan, pasti kita tidak tahu melakukan apa untuk hidup ini. Apa pendapat kamu? Ya benar. Ya. Saya kan ketua umum Panggabean. Ya. Sampai sekarang, setiap minggu, bahkan pernah 3 sehari meninggal. Ya. Saya datang melihat udah kaku. Kita kasih penghiburan, selalu menyatakan hanya tinggal menunggu waktu. Tetapi selagi masih dikasih waktu oleh Tuhan kepada kita, ini yang harus kita syukuri. Masih bisa saya sore ini, malam ini saya bersama dengan istri saya, anak saya. Ya kita sayangilah. Ya, kita nikmati. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok, tetapi Tuhan pasti memberikan hari-hari yang akan kita lalui selagi kasih waktu akan yang terbaik. Jadi makanya nikmati. Saya akan menikmati hidup ini sekalipun masih tetap ada kesusahan. Kita nikmati kesusahan itu sehingga nanti hal yang biasa, dan setelah berlalu ya justru kita bersukacita lebih banyak lagi rasanya. Jadi selagi masih ada waktu, mari kita tahun 2022 ini kembali datang kepada Tuhan. Niscaya kita akan pasti berhasil dan maju serta sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manyur, semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Terima kasih Bang John. Beliau ini advokat pendeta advokat. Jadi kita sudah gali tadi apa yang disampaikan, gagasan pemikirannya, pengalaman hidupnya. Semoga bermanfaat bincang-bincang ini. Terima kasih, Bang John. Oke, Pak Man. Oke.